Baik, acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kadis, Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, kepada Ibu Rahaja Gemalaranti MSI, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Dr. Firdaus M. Master Agama dari UIN, dosen UIN, Bapak Dr. Wanofri Sambri, Master Hukum dari dosen FIB UNAN, Pak Moderator Dr. Andes Januaristi, MLIS, Bapak Kepala Museum, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir semuanya di webinar ini. Dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertemu melalui sarana ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam koridor SOP COVID-19, dan tentu tutupan salam kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, Dinas Kebudayaan melalui UPTD Museum Aditya Warman ikut memeriahkan Hari Museum Internasional 2020 yang tepat pada tanggal ini 18 Mei dengan tema Museum untuk Kesetaraan, Keragaman dan Inklusi. Ini sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan yang semakin terbuka. Mengajak masyarakat masuk dan mengikut sertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakter, kemampuan, status, kondisi etnik dan budaya dan sebagainya, sehingga perlu kesetaraan antara keragaman dan inklusi. Dicanangkannya tanggal 18 ini sejak tahun 1977, di mana bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dunia akan pentingnya peranan museum dalam perkembangan masyarakat pada saat ini. Karena di museum berbagai hal penting dan bersejarah tersimpan. Dalam memperingati Hari Museum Internasional kali ini, Dinas Kebudayaan melalui UPTD Museum Aditya Warman mengadakan webinar dengan tema Sejarah Islam di Sumatera Barat. Dan subtemanya berjudul Surau dalam Sejarah Sumatera Barat. Kita tahu bahwa dalam sejarah surau sebagai sarana pendidikan telah melahirkan banyak cendekiawan dan intelektual di Sumatera Barat. Kami tahu bahwa lebih dari 140 koleksi museum di Aditya Warman itu yang berhubungan dengan Islam. Dengan kegiatan ini, di siang ini kita berharap akan menambah khasanah materi pameran temporer yang di museum yang telah direncanakan kalau nggak salah Agustus 2020 ini, sekaligus menyambut MTQ nasional yang direncanakan juga di Sumatera Barat. Namun kita undur nanti sampai November. Tapi untuk pameran temporernya tetap kita laksanakan. Alhamdulillah cukup banyak yang mendaftar untuk ikut kegiatan ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Museum tadi. Dan mudah-mudahan mendaftar ini juga mengatakan bahwa kecintaan kita terhadap museum semakin membaik. Dan semoga pengetahuan dan pemahaman kita tentang sejarah Islam di Sumatera Barat pun semakin meningkat.
Akhir kata, selamat mengikuti webinar dan semoga apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini semakin menambah amal ibadah kita semua. Jaga kesehatan diri, keluarga, dan saling gotong royong membantu mengatasi pandemi COVID-19. Itu penting, semoga pandemi ini segera selesai. Dan semoga selamat mengikuti sampai selesai. Dan pada hari ini cukup banyak sekali daerah melakukan webinar mengenai museum, karena memang hari museum. Semoga kita semua bisa mengikuti, kalau pada saat yang sama mungkin akan mengikuti nanti rekamannya. Museum di Hatiku, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Acara selanjutnya, kita langsung saja pada pelaksanaan diskusi kita kali ini. Baik, Bapak, saya langsung serahkan kepada moderator kita kali ini, yakni Bapak Dr. Andus Januardi, MLIS. Kepada Bapak, saya persilakan. Terima kasih. Siapa tadi itu? Mega ya? Iya, Mega, Pak. Terima kasih, Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Haja Gemalaranti. Yang sama-sama kita hormati Pak Dr. Firdaus MAG sebagai narasumber. Kemudian juga Pak Wanofri, kelihatan Dr. Wanofri sudah bergabung, belum kelihatannya? Belum ya, Pan? Wah, Pak Wanofri. Kelihatan, Pak. Udah dikabari, Pak. Udah ya, udah dikabari ya. Ya, Pak. Ya, banyak sekali. Satu di antaranya yang saya perhatikan yang hadir pada hari ini, Pak Endut Hidayat. Tadi itu sedang nyetir nampaknya. Assalamualaikum, Pak Endut. Waalaikumsalam, Pak Jurnalisti. Ya, kita mulai aja. Lagi jalan nih. Oh iya, terima kasih. Ini ramai nih kayaknya. Insya Allah mari bergabung semuanya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Museum tadi, kegiatan ini adalah rangkaian dari kegiatan pameran temporer dari Museum Aditya Warman yang insya Allah akan dilakukan nanti pada bulan Agustus, tetap dibuka walaupun itu dalam rangka MTQ nasional yang insya Allah dilakukan pada bulan November. Kita berharap pandemi ini akan segera berakhir sehingga kita bisa sesuai dengan jadwal yang sudah kita reschedule ini. Oleh karena itu, teman-teman dari Dinas Kebudayaan melalui Museum Aditya Warman mengadakan kegiatan webinar ini dalam rangka menghangatkan suasana sekaligus memohon masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu semua bagaimana bentuk dari pameran yang akan kita laksanakan nanti sehingga nanti akan lebih meriah dan lebih baik yang kita laksanakan. Kita menghadirkan Pak Dr. Firdaus pada hari ini dari Universitas Islam Negeri Umum Bonjol, Sumatera Barat. Beliau adalah wakil dekan bidang 2 ya, administrasi dan keuangan dari Fakultas Adab UIN Imam Bonjol. Beliau nanti akan menyajikan topik yang berjudul Merdeka Belajar ala Syekh Burhanuddin di Minangkabau. Narasumber kedua adalah Pak Dr. Wanofri Samri M.Hum, dosen Universitas Andalas. Beliau ini adalah Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia MSI Provinsi Sumatera Barat. Beliau akan menyajikan topik tentang Islam dan pembaharuan di Minangkabau. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwa sejarah sebuah bangsa itu memang menentukan arah ke depan dari sebuah bangsa itu. Nah,
apabila kita tidak memahami, tidak mengenal tentang sejarah sebuah bangsa, maka kita juga tidak akan tahu jalan ke depan kemana yang akan kita tuju. Dengan demikian, Museum Aditya mengoleksi berbagai catatan dan rekaman sejarah Minangkabau yang didominasi oleh sejarah-sejarah Islam. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan mengangkat tema tentang surau. Surau dalam sejarah dan budaya Minangkabau. Oleh karena itu, kita minta kepada Pak Firdaus menyampaikan paparannya, diberi waktu kira-kira 10-15 menit. Silakan Pak Fir. Ya. Silakan Pak Fir. Ya, sebentar Pak. Apanya sudah di PowerPoint-nya bisa dianukan Pak. Bisa kelihatan PowerPoint-nya Pak Didi? Belum. Belum, Pan. Sudah saya kirim. Udah, Pak? Sudah. Udah. Ini. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Ibu Sumelaranti. Nggak muncul slide-nya, Pan? Nggak muncul, Pak? Ya, nggak muncul slide-nya, Pak Dokter. Depan. Nah, baru muncul. Kecil. Muncul, Pak. Oke. Ya. Sudah muncul, Bu? Belum? Ulang lagi. Sudah Ya, muncul, oke. Pak. Sudah? Oke. Oke. Materi kita pada hari ini Merdeka Belajar ala Syekh Burhanuddin. Memang Syekh Burhanuddin ini adalah seorang tokoh yang sangat terkenal di Minangkabau, yang mana kita tahu beliau adalah seorang perintis pendidikan di Minangkabau. Ide tentang Merdeka Belajar ini berasal dari kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem, yang mana beliau mengambil kebijakan tentang Merdeka Belajar dan guru penggerak. Merdeka Belajar ada sekolah, ada guru, murid yang punya kebebasan. Kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk
kreatif, dan mandiri. Sementara guru penggerak, guru mengutamakan murid dari apapun. Sehingga tanpa disuruh, tanpa diperintah, guru bisa bertindak untuk melakukan hal-hal yang bersifat untuk membangun pendidikan ini. Kita teringat di Minangkabau ada tokoh, bagaimana yang dikatakan tadi, tokoh pendidikan. Sebetulnya dia sudah melakukan merdeka belajar dalam pendidikan. Syekh Burhanuddin ini terkenal dengan nama Sikinun. Dia lahir di Gubuk Sikaladi dari Pariangan 11 Safar tahun 1026 Hijriah atau lebih kurang tahun 1606. Memang tentang tahun kelahiran ini masih sebut-sebut. Syekh Burhanuddin yang bernama Sikinun itu pertama sekali belajar di surau Syekh Abdullah Arif. Syekh Abdullah Arif ini terkenal dengan nama Syekh Madinah. Kenapa dinamakan Syekh Madinah? Karena memang dia berasal dari Madinah. Dia dari Madinah terus ke Nusantara dan terdampar di muara Sungai Tapakis, Pariaman. Di sana mereka dibantu oleh masyarakat dan akhirnya mereka diterima di masyarakat dan didirikan surau. Itulah namanya Surau Syekh Madinah. Sikinun belajar di sana lebih kurang 2 tahun karena Syekh Madinah pada tahun 1619 meninggal dunia. Dalam menjalani pendidikan sini luar biasa hebat. Dia belajar Al-Quran, ibadah, karena kehebatannya dan kepintarannya dia digelari sempurna oleh guru. Kita bahasa Minangnya Samparono. Dalam bahasa Minang yang lebih cepatnya Pono. Karena orang Minang ini kan suka memendek-mendekkan ke pasar, ke pasar. Jadi Pono ini asal katanya Samparono. Jadi dia bergelar Fakih Pono. Dengan belajar 2 tahun, dia baru mendapatkan pendidikan, gurunya meninggal, akhirnya dia berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke Syekh Abdul Rauf Singkil. Syekh Abdul Rauf Singkil ini teman seperguruan Syekh Madinah. Maka dia berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan, tapi orang tuanya belum mengizinkannya karena dia masih kecil. Masih berumur 13 tahun, yang Singkil itu jauh sekali. Kendaraan belum ada pada waktu itu. Maka, tapi dengan keras hati, si Pono ini akhirnya orang tuanya mengizinkan setelah dia berumur 14 tahun. Dia pergi seorang diri berjalan kaki. Coba Bapak Ibu bayangkan dari Pariaman ke Aceh jalan kaki. Berapa hari, berapa bulan dia sampai. Maka di tengah jalan, dia bertemu dengan pemuda. Ada 4 orang pemuda, kira-kira di daerah Rimbo Panti, daerah Pasaman. Dia bertemu dengan 4 orang pemuda. Dia sangat khawatir, jangan-jangan ini penyamun. Tetapi dengan berlindung diri kepada Tuhan, dia akhirnya mengucapkan salam, Assalamualaikum, kepada 4 orang pemuda. Ternyata dia dijawab salamnya. Karena dijawab salamnya, Murah webinar juga hatinya.
Nah, akhirnya dia mendekati pemuda tadi. Berhenti ya loh Pak Jo. Dia perkenalkan diri, namanya si Pakiepono dari Pariaman dan hendak pergi ke Aceh. Kemudian masing-masing temannya juga yang 4 tadi memperkenalkan diri pula. Yang satu Datuk Maruhum dari Tanah Datar, yang kedua Sitarapang dari Solo, ketiga Mutanasir dari Padang, yang keempat Buyang Mudo Kulit-Kulit dari Pesisir Selatan. Setelah mereka berdiskusi, rupanya tujuan mereka sama. Itu sama-sama ingin melanjutkan pendidikan. Ini melanjutkan pendidikan ke Aceh kepada Syekh Abdul Rauf Singkil. Maka dengan berjalan kaki mereka akhirnya sampai di Singkil, bertemu dengan Syekh Abdul Rauf. Mereka ingin menyampaikan maksudnya, maka mereka diterima dengan baik oleh Syekh Abdul Rauf. Tapi mereka tidak lama belajar di sana karena Syekh Abdul Rauf diangkat menjadi mufti kerajaan Aceh Darussalam pada masa Sultanah Safiyatuddin Shah. Ini sultan yang perempuan, sultanah. Jadi dia diangkat sebagai mufti. Maka Pakir lain pindah ke Banda Aceh, yaitu ke Syah Bala. Karena dia di sana dibangunkan sebuah dayah atau surau, kalau dalam istilah Minangkabaunya. Di sana ada dayah, ada menasah. Maka Syekh Burhanuddin dan teman-teman yang lainnya belajar di sana. Teman-teman Syekh Burhanuddin belajar kepada guru tuo, dalam istilah Minangkabau guru tuo. Kalau di sana itu guru senior, murid yang senior. Mereka belajar di sana ilmu agama seperti Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, mantik, bayan, sampai tasawuf. Tapi berbeda dengan Sepono ini. Sepono ini tidak ikut belajar seperti yang lain, dia merdeka. Dia sering mengikuti gurunya, Syekh Abdul Rauf. Waktunya dihabiskan untuk melayani gurunya, mengerjakan pekerjaan rumah, dan dia hanya belajar surat Al-Baqarah saja. Selebihnya dia belajar secara mandiri. Ya, belajar secara mandiri. Kitab-kitab gurunya yang ada tinggal di rumah gurunya, yang lain tinggal di di daerah-daerah yang kecil-kecil. Sementara dia membantu gurunya, dia memperhatikan bagaimana ubudiyah gurunya, akhlakul karimah gurunya, dia mengajar, bagaimana gurunya mengajar, dan bahkan dia pergi juga mengikuti gurunya ke istana sebagai mufti. Dari sana muncul inovasi, belajar, kreativitas oleh Syekh Burhanuddin. Kemudian setelah lama dia di Aceh, ada keinginan ada ujian oleh Syekh Abdul Rauf. Yang pertama sekali Syekh Abdul Rauf mengumpulkan murid-muridnya. Di sana dia boleh bercerita bahwa tempat sirih, tempat sirih Syekh Abdul Rauf ini, Syekh ini suka makan sirih ini. Tempat sirihnya jatuh ke dalam kakus, ya, WC sekarang atau toilet, tapi toilet dulu kan tidak sama dengan toilet sekarang. Ya. Itu di dalam seperti sumur, itu ke dalam. Maka pada waktu itu gurunya menyampaikan kepada murid-murid, siapa di antara kalian yang bersedia mengambil tempat sirih Syekh? Tidak ada yang bersedia, tidak ada yang berani. Maka pada waktu itulah menunjuk Sepono.
saya Syekh Kertasepono, maka dengan kreativitas, dengan inovasi yang dilakukannya, akhirnya dia berhasil membersihkan kakus atau yang penuh dengan tinja itu, dan di sana dia dapat mengambil tempat si Syekh. Maka setelah dibersihkan, tempat si Syekh sudah mandi, dia serahkan kepada Syekh. Pada waktu itulah diumumkan kepada murid-muridnya, dan dengan penuh sangat khusyuk, Syekhnya membacakan doa kepada si Pono ini, dan pada waktu itu dia mengatakan bahwa tangan kamu ini nanti akan dicium oleh raja-raja di Minangkabau dan para ulama dan para penghulu-penghulu di Minangkabau. Dan muridmu tidak akan habis-habisnya nanti sampai akhir zaman. Nah, itu yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rauf. Kemudian dia mengatakan, mulai saat ini Pakiapono diangkat sebagai Syekh Burhanuddin. Jadi lulus ujian Syekh Burhanuddin. Burhanuddin itu bukti agama. Jadi sejak itulah Syekh Burhanuddin bergelar Pakiapono bergelar Syekh Burhanuddin. Tapi belum diumumkan belum dirayakan. Tapi Syekh sudah mengatakan. Itu ujian yang pertama. Kalau kita melihat ini adalah dari sistem pendidikan sekarang, itu ujian psikomotorik namanya. Kemudian ada ujian kedua yang sangat menarik. Syekh Burhanuddin ini punya anak gadis yang cantik. Dan Syekh Abdul Rauf maksudnya, Syekh Abdul Rauf ini punya anak gadis yang cantik. Dan Syekh Burhanuddin ini sudah cukup matang juga, berumur lebih dari 20 tahun, ya sudah mendekati 30 tahun. Syekh Abdul Rauf pergi ke istana karena ada pertemuan dengan Sultanah. Maka dititipkanlah anak gadisnya kepada Syekh Burhanuddin. Pada malam hari, dia tinggal hanya berdua saja. Pada waktu itulah muncul syahwat daripada Syekh Burhanuddin. Ada keinginan untuk menghampiri anak gadis Syekh Abdul Rauf. Karena susah untuk mengendalikannya. Sangat kuat sekali. Kemudian memukul, ya, dipukulnya sampai berdarah dan bahkan sampai pingsan. Pagi hari Syekh Abdul Rauf pulang dari istana, dilihatnya Syekh Burhanuddin pingsan. Tadi bawanya ke tabib untuk mengobati. Dia lulus ujian yang kedua. Nah, ini kalau dalam sistem pendidikan sekarang itu boleh dikatakan afeksi, artinya. Kemudian ujian yang ketiga yaitu membaca kitab. Syekh Burhanuddin tidak pernah belajar bersama-sama dengan teman-teman yang lain itu belajar kitab. Tetapi Syekh Abdul Rauf ingin menguji Syekh Burhanuddin ini dengan kitab. Dipanggilnya Syekh Burhanuddin oleh Syekh Abdul Rauf di kambangnya, dibukanya kitab-kitab tersebut, kemudian dibaca sekali oleh Syekh Abdul Rauf, kemudian disuruh Syekh Burhanuddin memahaminya. Dengan lancarnya Syekh Burhanuddin bisa memahami kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf. Ini luar biasa. Dia belajar mandiri, tapi dia bisa memahami di kitab-kitab. Maka dengan demikian diserahkannya seluruh kitab-kitab karya Syekh Abdul Rauf itu diserahkan kepada Syekh Burhanuddin. Maka sejak itu dia diberi gelar khalifah. Nah, jadi sudah dua gelar Syekh Burhanuddin. Yang pertama gelarnya Syekh Burhanuddin, Syekh. Yang kedua khalifah dari Syekh Abdul Rauf. Jadi gelarnya ini baru diresmikan setelah dia mau berangkat ke Minangkabau.
diresmikan secara besar-besaran, kalau istilah sekarang wisuda lah begitu. Maka dia dilepas oleh gurunya, dia minta izin pergi kembali ke Minangkabau, maka dia kembali ke Minangkabau dan dikawal oleh beberapa orang murid-murid dari Syekh Abdul Rauf dan juga pengawal dari istana. Dia pulang ke Minangkabau melalui laut, melalui Nias, terus ke Pulau Angsa. Di Pulau Angsa dia berhenti mengutus beberapa prajurit ke Pariaman. Di sana dia melihat bagaimana kondisi. Inilah tantangan yang pertama sekali. Jadi tantangan Syekh Burhanuddin ini dalam mengembangkan Islam itu ada dua. Yang pertama secara fisik, karena memang rombongan Syekh Burhanuddin ditantang di sana ada ahli sihir, ada orang yang masih berpaham animisme, dinamisme, Hindu, Buddha. Mereka tidak setuju dengan ajaran yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin. Mereka akhirnya bertempur, berkelahi, tetapi akhirnya rombongan Syekh Burhanuddin dapat mengalahkan mereka. Tantangan yang kedua yaitu non fisik. Nah, ini di masyarakat masih ada masyarakat yang menyebut ada ayam, masih ada yang berjudi, dan masih ada yang makan babi, makan ular. Mereka biasa saja menggoreng ular, bikin rendang tikus dan segala macam. Inilah yang dihadapi oleh Syekh Burhanuddin. Bila ini ular muncul kemerahan. Dia diterima oleh masyarakat, dia dibangunkan sebuah surau. Inilah yang disebut dengan Surau Tuo. Surau Tuo Syekh Burhanuddin yang pertama kali diperkirakan pada tahun 1651 Masehi. Nah, ini didirikan di Tanjung Medan, Pariaman. Jadi Syekh Burhanuddin sebagai seorang pendidik, dia melakukan pendidikan dengan bermacam strategi. Yang pertama, strategi yang dilakukan oleh Syekh Burhanuddin itu dengan pendekatan sosiokultural. Karena dia berhadapan dengan masyarakat, dia melakukan pendekatan kepada masyarakat. Kepada anak-anak muda, dia tanyakan apa permainan yang kalian sukai. Ada yang mengatakan dia suka main damar kare. Ya. Damar kare itu kemiri. Biasa itu permainan tradisional dulu, ada main ayam-ayaman, ada main galah, dan segala macam. Syekh Burhanuddin ikut bermain di dalamnya. Pada waktu itulah dia memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam permainan tersebut. Syekh Burhanuddin mengatakan kalau mau melempar buah kare supaya menang, baca basmalah. Nah, nanti datang ke surau, saya ajarkan. Maka datanglah pemuda-pemuda ke surau. Begitu juga dengan masyarakat, dia tidak langsung mengatakan, oh ini halal, ini haram, tidak. Nah, pada awalnya mengatakan, oh saya tidak mau makan babi. Nah, ada disuguhkan orang goreng ular, saya tidak mau makan ular. Lama-kelamaan menjadi tanda tanya oleh orang, kenapa kok Syekh Burhanuddin tidak mau makan ini. Nah, maka banyak mereka yang datang ke surau dijelaskanlah oleh Syekh Burhanuddin di surau. Itu pendekatan yang pertama. Kemudian strategi yang kedua, setelah masyarakat dan pemuda datang ke surau belajar mengaji, maka ada dua strategi yang digabungkan oleh Syekh Burhanuddin, yaitu metode sorogan dan halaqah. Sorogan itu murid-murid berkumpul, kemudian hafalannya disetor kepada guru. Kalau halaqah itu guru di tengah, kemudian murid-murid melingkar, guru menerangkan secara umum. Jadi digabung. Jadi siapa yang sudah tamat, misalnya ada belajar memperkenalkan huruf hijaiyah, a, ba, ta, ta. Setelah mereka kenal alif, ba, ta, ta, nanti
alihkan atau disambung lagi. Begitu sudah sampai mengajar Al-Quran. Dan mana yang sudah bagus juga, diajarkan Al-Quran, kemudian diajarkan Tauhid, diajarkan Fikih dan segala macam. Kemudian yang strategi yang ketiganya yaitu pengkaderan murid yang senior. Pengkaderan murid yang senior ini kalau istilah sekarang itu micro teaching, ya, micro teaching. Jadi sebetulnya sistem micro teaching ini sudah lama diterapkan oleh Syekh Burhanuddin. Bagaimana caranya? Dia ada 4 orang teman Syekh Burhanuddin itu yang sama seperguruan dengan dia. Dia kan pulang juga sewaktu Syekh Burhanuddin ke Minangkabau. Dia kembali juga ke kampung halamannya, walaupun belum tamat. Tetapi ternyata di kampung halamannya dia tidak diterima oleh masyarakat. Kembali ke Aceh, sampai di Aceh ternyata dia sudah disampaikan oleh gurunya Syekh Abdul Rauf, kitab sudah diserahkan kepada Syekh Burhanuddin, pergilah. Syekh Burhanuddin berguru kepadanya. Itulah makanya dia berguru kepada Syekh Burhanuddin sampai di Pariaman. Syekh Burhanuddin tidak memperlakukan seperti murid biasa. Disediakannya, dibangunkannya 4 surau. Masing-masing temannya dikasih 1 dan dikasih murid. Begitulah sistem Syekh Burhanuddin mengkader muridnya yang senior ini. Maka pagi hari sampai siang hari dia mengajar murid-murid, malam hari mereka berdiskusi dengan Syekh Burhanuddin apa hambatan-hambatannya dan bagaimana solusi. Jadi dia memperlakukan sebagai murid atau peserta didik yang dewasa. Jadi Syekh Burhanuddin ini sudah tahu juga bagaimana menghadapi peserta didik yang anak-anak dan bagaimana menghadapi peserta didik yang dewasa. Di sinilah kepintaran Syekh Burhanuddin ini. Ya, dia bisa melihat situasi dan kondisi murid. Kemudian mata pelajaran yang diajarkan di surau itu ada Al-Quran, mulai dari mengenal seperti yang dikatakan tadi sampai kepada tasawuf, ya, tarikat Tataria. Jadi Syekh Burhanuddin ini tarikat yang dikembangkannya adalah tarikat Tataria. Bagaimana lama pendidikan pada masa Syekh Burhanuddin ini sangat merdeka sekali, tergantung kepada murid. Bisa saja untuk menamatkan Al-Quran itu bisa saja 1 bulan, bisa saja 1 tahun, bahkan bisa saja tidak tamat-tamat. Begitu juga dengan pelajaran yang lain. Itu sangat tergantung kepada murid, tergantung kepada kecerdasan murid. Dan tergantung juga kepada motivasi itu sendiri. Jadi ini sangat merdeka sekali. Kemudian apa gelar yang diberikan oleh Syekh Burhanuddin kepada murid-muridnya? Yang pertama Syekh, yang kedua Khalifah. Jadi Khalifah dari Syekh Burhanuddin. Ada 2 gelar. Dan itu yang diberikan kepada murid-muridnya. Jadi Khalifah-Khalifah Syekh Burhanuddin itu kalau kita lihat jaringan guru muridnya itu sudah banyak sekali. Ya, bisa dilihat kita terus slide-nya sampai ke bawah. Khalifah-khalifahnya sampai sekarang masih banyak khalifahnya. Kita lihat dari murid-muridnya tadi ada yang Datuk Maruhum, nah ini sudah jadi muridnya. Kemudian Syekh Muhammad Nasir itu sudah menjadi muridnya. Kemudian Syekh Buya Mudo Pulik-Pulik itu sudah menjadi muridnya. Ya, semua murid-muridnya tadi juga membangun surau di kampungnya. Dia juga punya murid. Kemudian muridnya itu lagi juga membangun surau di tempat asalnya. Itulah makanya
murid-murid Syekh Burhanuddin sudah menyebar ke seluruh Minangkabau atau seluruh Sumatera Barat sekarang ini, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi kita lihat perkembangan surau Syekh Burhanuddin ini luar biasa. Sampai dia meninggal itu pada tahun 1691 Masehi atau 11 Safar 1111 Hijriah. Jadi meninggalnya sama dengan meninggal Imam Al-Ghazali, ini 1111 Hijriah. Ya, di sekeliling surau itu, surau besar itu ada lebih kurang 100 surau-surau ketek, surau kecil. Nah, ini sesuai dengan nama kampungnya. Ada surau Payakumbuh, ada surau Solo, ada surau pesisir. Itu ada lebih kurang 100. Kalau kita hitung, satu surau itu memiliki 10 murid, kalau 100 itu sudah 1000. Jadi coba Bapak Ibu bayangkan pada waktu itu 1000 murid. Ini luar biasa. Inilah yang boleh dikatakan pertama kali yang terbesar di Sumatera Barat, ya, surau yang mempunyai murid yang banyak, yang mempunyai sistem pendidikan yang luar biasa. Jadi banyak murid-muridnya dan sampai dia meninggal 1691 masa itu lebih kurang 15.000 orang muridnya. Ini luar biasa. Jadi dari kita melihat bagaimana lahir murid-murid dari Syekh Burhanuddin ini banyak yang menjadi ulama besar, ya, baik secara nasional ataupun internasional. Nah, ini adalah hasil dari template dari Syekh Burhanuddin dan Syekh. Nah, ini ada makam Syekh Burhanuddin. Ini kita lihat bagaimana pengaruh Syekh Burhanuddin terhadap perkembangan Islam di Minangkabau. Kita melihat eksistensi dan kejayaan Islam di Minangkabau tidak terlepas dari pengaruh Syekh Burhanuddin. Muridnya banyak, dan kita lihat jaringannya ke seluruh Sumatera Barat dan bahkan ke luar negeri itu ada. Fungsi surau. Jadi setelah Syekh Burhanuddin ini mengembangkan Islam, kita lihat surau ini berfungsi multifungsi, tidak hanya sebagai tempat beribadah saja, tapi juga sebagai pusat pendidikan Islam, juga sebagai tempat mengembangkan olahraga, seni bela diri, itu juga kesenian, banyak dikembangkan selawat-selawat di sana. Kesenian tradisional, kesenian Arab segala macamnya. Juga tempat pusat perjuangan melawan penjajah. Dan juga tempat musyawarah dan sebagainya. Jadi dari perjalanan Syekh Burhanuddin belajar ke Aceh sampai dia mengembangkan pendidikannya, dapat kita simpulkan bahwa Syekh Burhanuddin adalah murid yang merdeka belajar dan guru penggerak, sehingga memberikan kemerdekaan belajar kepada murid-muridnya. Banyak murid-murid Syekh Burhanuddin yang berhasil dan mendapat simpati dari masyarakat. Kita perhatikan juga teman-temannya yang belajar secara monoton itu tidak berhasil. Bahkan akhirnya Syekh Burhanuddin dia mengajarnya kembali. Jadi kemerdekaan belajar itu di Minangkabau sebetulnya sudah melekat dengan budaya Minangkabau. Kita kenal dengan alam udah kambang gitu. Kembang jadi guru ini sebetulnya mereka belajar bagaimana kita bersiap. Nah, jadi oleh karena itu akan mereka belajar dari guru penggerak, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti bisa kita dalami lagi. Terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Pak Didi, lanjut ke narasumber berikutnya. Oke, terima kasih Pak Ber atas paparannya. Jarang sekali kita dapat kesempatan mendengar paparan yang sedetil ini, sampai bagaimana tantangan beliau menghadapi pembelajaran, dan disimpulkan tadi bahwa sebenarnya merdeka belajar itu sudah lama diterapkan oleh para ulama-ulama di Minangkabau seperti Syekh Burhanuddin. Dan kita lihat Pak Wan Nofri sudah hadir kelihatannya. Halo Pak Wan. Pak Wan Nofri sudah hadir. Saya lihat tadi ada Pak Wan Nofri. Halo, Assalamualaikum Pak Wan Nofri. Sudah hadir bersama kita sekarang ini ada Pak Joni Wongso juga kelihatan sudah hadir tadi. Bu Heri Yuni juga hadir. Saya lihat tadi Pak, bagaimana Pak Wan bisa, masih ada masalah dengan Pak Wan Nofri? Halo Pak. Tadi sudah masuk Pak. Tunggu sebentar Pak. Dilihat lagi. Sudah masuk. Ya. Halo. Halo. Halo Pak Didi. Ya, silakan. Nah, ini Pak Wan Nofri sudah masuk. Selamat bergabung Pak Wan Nofri. Kita persilakan Pak Wan Nofri. Selamat bergabung Pak. Ini maaf kalau agak kurang baik sinyalnya Pak ya. Ya, ini sudah agak bagus. Dengarkan bagus. Emang gambarnya tidak muncul. Ini baru kita lihat Pak Wan Nofri. Oke, silakan Pak Wan. Ya, ini saya agak kesulitan juga ini karena sinyal agak kurang bagus. Mungkin slide-nya nggak bisa saya tampilkan di TV, dia Pak di layar ya. Ini Ya, sudah saya coba dari tadi nggak muncul, dia biasanya muncul kan. Oke, saya langsung aja Pak. Ya, silakan Pak Wan. Ya, saya akan coba mempresentasikan tentang Islam dan perubahan di Minangkabau ya. Saya mulai dari prestasi Islamisasi. Saya mungkin berikan sedikit perubahan apa saja yang akan yang dan dibuat Islam di Minangkabau, karena Minangkabau dipisahkan daripada Islam, apalagi kalau kita lihat di Minangkabau dan juga dunia melalui lainnya bahwa adat besar syarak sendiri kita belah, itu artinya Islam bersatu dalam adat ya. Adat mengatur syarak. Kalau kita lihat dari prosesi Islamisasi, ada perkampungan Islam Bariaman, kata itu di Pariaman. Nah, itu membuktikan bahwa Islam memang sudah ada. Nah, kemudian bisa kita bagi periodenya. Yang pertama adalah periode sebelum abad 13 ya. Nah, dan periode ini sudah ada interaksi dengan orang Timur Tengah. Nah, jadi orang Minangkabau sudah berhubung dengan orang-orang Islam. Nah, kemudian adalah periode dalam abad 13 dan 16 ya. Itu mulainya munculnya kesultanan dan penyebaran Islam secara intensif di berbagai tempat di Nusantara, terutama di Sumatera. Ya. Dan kemudian ekspansi Aceh telah mempercepat penyebaran Islam di Sumatera, ya, termasuk ke Minangkabau. Nah, kemudian periode setelah Aceh yang berkembang
dalam abad ke-16 sampai awal abad 20. Nah, masa ini penyebar Islam semakin luas dilakukan sejalan dengan perkembangan perdagangan, termasuk ke sepanjang pantai barat Sumatera. Nah, abad 17 sebenarnya adalah abad yang paling ekspansif ya, bagi perkembangan Islam dan juga bagi kekuasaan Aceh. Dan kekuasaan Aceh itu sampai ke Minangkabau. Nah, perdebatan sebenarnya adalah kapan masuknya Islam. Nah, walaupun ini tidak menjadi penting bagi kita, tapi penting untuk melihat perubahan apa yang sudah dibuat di Minangkabau. Nah, seperti yang kita katakan tadi, bahwa Islam sudah mulai dalam abad 7. Nah, itu mungkin dalam konteks interaksi ya, dari belum berkembang begitu masif. Nah, kemudian kalau kita lihat dari catatan Marco Polo ya, nah itu sudah temukan kuburan Al-Mulkus Saleh ya, seorang Muslim di Aceh ya, atau di Pasai. Nah, dari catatan Ibnu Battuta ya, yang berkunjung ke Sumatera atau ke Aceh pada pertengahan abad ke-14, bahwa ekspansi Islam terjadi secara gencar ke berbagai tempat, terutama ke bagian lain di Sumatera, termasuk ke Minangkabau. Nah, dugaan Islamisasi besar-besaran terjadi pada masa Sultan Al-Malik Az-Zahir. Nah, bisa jadi ini adalah kesultanan yang kedua di Aceh ya. Namun ekspansi Islam ini sebelum 1600 belum begitu berpengaruh pada kebudayaan lokal dan juga belum membentuk ideologi ya. Tetapi itu baru terbatas pada masyarakat pesisir. Nah, perkembangan Islam di Aceh, nah itu juga menarik minat orang luar Aceh ya untuk datang menuntut ilmu, termasuk juga orang Minangkabau. Nah, guru yang terkenal yang kita ketahui semua adalah seperti Syekh Abdul Rauf Hingkil ya. Nah, jadi salah satu muridnya adalah seperti yang dijelaskan tadi adalah Syekh Burhanuddin ya. Nah, ini Syekh Burhanuddin juga masih debatable. Dan Hamka yakin bukanlah dia orang yang menyebarkan Islam yang pertama, tetapi dia kemudian menjadi orang yang terkemuka dalam menyebarkan Islam di pantai barat, terutama yang berpusat di Ulakan. Tetapi ada Syekh Burhanuddin lain ya, yang lebih awal, yaitu Syekh Burhanuddin yang disinyalir adalah orang Arab ya, yang kemudian lama menetap di Kuntu Kampar. Tetapi Syekh Burhanuddin ini dia pernah mengajar di Bonjol ya, di Ulakan, Batu Hampar dekat Payakumbuh ya. Nah, jadi dia sudah berkeliling di berbagai tempat di Minangkabau. Nah, kemudian meninggal di Kuntu pada akhir abad ke-12. Nah, dari penjelasan ini kita bisa juga lihat bahwa ada dua arus masuknya Islam. Yang pertama dari pantai barat, yang kedua dari pantai timur. Timur berkembang kesultanan Islam seperti Malaka ya. Nah, kemudian kesultanan lain yang juga sudah berkembang adalah Kesultanan Kampar dan juga Indragiri. Nah, kalau di Minang itu terkenal orang Siak. Nah, itu Siak itu berarti juga
ulama-ulama yang datang dari Syiah barangkali teh. Nah, ini juga menunjukkan bahwa perkembangan Islam ke pedalaman Minangkabau itu tidak hanya dari pantai barat, tapi juga dari pantai timur. Nah, itu sangat memungkinkan ya. Nah, yang penting bagi kita adalah perubahan apa yang sudah dibuat ya, sudah diberikan oleh Islam. Nah, perubahan pada tahap pertama adalah masuknya Islam tidak serta-merta menghapus budaya sebelumnya. Nah, mana yang tidak bertentangan dengan Islam tetap dibiarkan dan diperkokoh dengan sendi-sendi syarak. Nah, itulah yang kemudian yang kita kenal dengan adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Nah, jadi proses dari adat bersandi syarak bersandi kitabullah itu jauh sebenarnya dari abad ke-19. Nah, jadi dia sudah berkembang. Nah, pada tahap pertama terjadi perubahan dari sisi penghijrah ideologi dari Hindu, Buddha, dan atau Buddha Berawa ke Islam. Nah, itu bisa kita lihat dari pengaruh sebelumnya bahwa kerajaan Pagaruyung juga mempunyai agama Hindu atau Buddha Bhairawa. Nah, ini yang diubah oleh Islam ya. Nah, kemudian Islam ini berpengaruh kepada kelembagaan dan struktur kerajaan. Aneh. Umpamanya pengalihan fungsi balairu ke surau atau tempat pendidikan yang biasa digunakan oleh masyarakat Buddha menjadi surau. Nah, kemudian itulah kemudian struktur Raja Tigo Selo ya, yang di Pertuan yang satu Raja Alam yang di Pertuan di Pagaruyung. Nah, kemudian Raja Adat di Buwo. Nah, kemudian Raja Ibadat di Sumpur Kudus. Nah, jadi ini 3 pola kepemimpinan yang bisa juga kita sebut dengan Tigo Tungku Sejarangan. Kemudian, nah yang sering kita sebut itu. Nah, jadi sebelumnya hanya 2 kepemimpinan sebenarnya. Nah, kemudian muncul unsur Islam. Nah, kemudian itulah muncul dari ibadat. Itulah struktur baru dari Minangkabau. Nah, kemudian juga kita lihat dalam lembaga pemasyarakatan ya, atau permusyawaratan sampai balai. Nah, yang sebelumnya tidak ada Tuan Kadi di Padang Ganting sebelum Islam. Nah, kemudian dimunculkan. Jadi ada 4 struktur. Bendahara di Sungai Tarap, Mangkudung di Sumani, kemudian Indomo di Sarwaso. Nah, kemudian Tuanku Kadi di Padang Ganting. Nah, ini pengaruh Islam. Nah, kemudian reformasi Minangkabau ya, reformasi Minangkabau, karena Islam masuk tidak serta-merta langsung mengubah atau mengislamisasi masyarakat Minangkabau secara full ya. Jadi kemudian muncul beberapa tahap perubahan ya, yang dilakukan oleh para ulama atau sekte. Nah, pada reformasi pertama bisa kita lihat dengan kedatangan 3 haji dari Mekah ya, yang sering kita kenal dengan gerakan Wahabi. Nah, yang secara mengakar itu mencoba
menghapuskan beberapa kebiasaan adat Minangkabau seperti kurapat, ya, menyambung ayam dan sebagainya itu. Nah, ini yang dilakukan oleh 3 orang haji, ya, Haji Miski, Sumanik, dan Haji Piobang dalam awal abad 19. Nah, reformasi berikutnya pada pertengahan abad 19 adalah menekan pada reformasi pendidikan Islam, ya, dan sistem surau dengan mengadopsi pendidikan di Timur Tengah. Ya. Surau mengembangkan pendidikan dengan menambah mata ajar secara detail, ya. Penekanan pada penghafalan materi yang diberikan, menguasai bahasa Arab dengan tepat, kemudian bagaimana murid bisa menjelaskan artinya dengan lancar bahasa Arab. Jadi Islam sudah masuk kepada hal-hal yang substansial pada pendidikan. Jadi bukan hanya Islam sebagai warisan. Jadi sehingga para ulama benar-benar menguasai dasar-dasar pendidikan Islam. Kemudian pembaharuan yang diserukan oleh Syekh Ahmad Khatib di Minangkabau pada abad 19, ya. Nah, pembaharuan ini juga dilakukan dengan pada jalur pendidikan. Nah, yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh pembaru seperti Buya Haka, ya, itu ayahnya Mka, Muhammad Jamil Jambe, Abdul Ahmad, dan lain sebagainya. Nah, reformasi masih berlanjut pada akhir abad 19, ya, yang dilancarkan oleh murid-murid Ahmad Khatib, ya, dan alumni Mekah, ya, yang tetap menekankan pembaruan pada pendidikan, ya. Nah, apa yang terjadi adalah pada reformasi ini variasi bacaan dalam satu mata pelajaran sudah mulai beragam, baik yang datang dari Timur Tengah maupun buku-buku yang ditulis oleh intelektual Minangkabau. Jadi di sini ada kemajuan literasi dari para ulama. Jadi ulama tidak hanya lagi menerima teks-teks yang dari luar, tapi juga telah mulai menghasilkan, ya, artinya mulai menghasilkan produk intelektual dari lokal, ya. Nah, ciri-ciri ulama awal abad 20 adalah mereka juga terbuka atas berbagai pandang keilmuan. Dan mereka juga menulis di media massa. Nah, oh ya, ini sudah mulai juga pada akhir abad 19, ya, yang kemudian diteruskan pada abad 20. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah tahap modernisasi Islam dalam awal abad 20, ya. Nah, ciri-ciri dari modernisasi Islam adalah tetap meneruskan pembaharuan pendidikan dan mengadopsi pendidikan Barat, ya, dengan mendirikan sekolah. Nah, kemudian itulah muncul berbagai sekolah Muhammadiyah maupun dari tarbiyah, ya, yang tidak hanya lagi mengandalkan pendidikan surau, yang awalnya dimulai dari surau Jembatan Besi oleh Buya Haka, ya, atau Haji Rasul. Nah, ini adalah sangat jauh, ya, dari reformasi pendidikan Islam. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah sejalan dengan perkembangan pendidikan yang bermodel Barat dengan dicampur dengan gaya Timur Tengah adalah menguatnya literasi. Nah, ini follow up dari perkembangan pendidikan. Nah, menguat literasi bukan hanya menguat dalam arti menulis, tapi juga memahami Islam dan juga berkebudayaan. Nah, jadi budaya Minangkabau juga diperkokoh oleh sistem pendidikan dan cara berpikir. Nah, kemudian muncul berbagai penerbitan media massa. Nah, seperti kalau dalam abad 19 itu muncul Al-Munir, ya, di Minangkabau, ya. Nah, ini juga mengadopsi dari Al-Imam dan Al-Manar di Singapura. Nah, jadi ada kolaborasi dan keterusan dari gaya
perkembangan intelektual di Timur Tengah sampai ke Minangkabau. Jadi masyarakat ada ulama Minangkabau terhubung dengan Timur Tengah. Nah, kemudian juga ciri yang lain adalah dari organisasi Islam adalah keterlibatan dalam organisasi sosial politik. Jadi munculnya berbagai organisasi. Nah, terutama yang sangat terkenal itu di Minangkabau adalah Muhammadiyah yang mulai dibawa oleh HK pada 1925. Nah, perkembangan Muhammadiyah itu memperkuat sendi-sendi keorganisasian dan struktur dan juga termasuk ibadah cara pandang dalam masyarakat Minangkabau ya. Nah, kemudian juga keterlibatan berbagai tokoh ya dalam pergerakan nasional dari segala aspek ya, tidak hanya juga dari tarikat. Nah, jadi yang berkembang di abad 20. Nah, jadi semua ini yang pokok dalam kebudayaan Minangkabau. Nah, tentu setelah merdeka, nah perkembangan ini terus berlangsung. Nah, politik Islam juga sudah mewarnai orang Minangkabau ya sampai hari ini. Nah, jadi kita lihat orang Minangkabau adalah sangat terbuka dalam perubahan ya, terbuka. Nah, jadi mereka tidak tertutup. Nah, jadi mereka selain kaya dengan adat, juga diperkokoh oleh ideologi keislaman. Nah, tapi basis yang sangat penting seperti yang dikemukakan oleh Bapak Firdaus yang pada masa awal adalah itu sistem pendidikan surau. Nah, yang kemudian dilanjutkan dengan sistem pendidikan Islam berbasis model Barat. Nah, tapi apakah sistem yang berbasis Barat ini lebih baik hasilnya atau bagaimana? Ini mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita. Apakah Minangkabau ingin kembali menjadi berbasis pendidikan surau yang direvitalisasi, ataukah melanjutkan gaya pendidikan Barat yang secara ideologi sebenarnya tidak menanamkan ideologi Islam yang mendalam. Ya. Nah, itu berbeda dengan pendidikan surau karena mereka benar-benar memiliki dan mendalami keislaman dan hubungan antara guru dan murid itu lebih baik dan lebih dekat. Nah, mungkin itu saja presentasi saya hanya untuk wacana dan mungkin kita bisa masuk ke diskusi. Ini maaf Pak Didi, sinyal kita agak kurang baik, mungkin agak terputus terdengar ya. Ya cukup bagus Pak Samantri, cukup bagus kedengarannya. Terima kasih Pak Wan yang telah memaparkan paparan beliau tentang perubahan Islam dan perubahan di Minangkabau. Beliau telah memaparkan ada perubahan dalam bentuk ideologi, kelembagaan pemerintahan, kemudian masuknya reformasi, sampai pada saatnya bahwa Islam di Minangkabau itu masuk ke dalam Nah, dari rangkaian perubahan seperti itu terlihat bahwa Minangkabau sangat terbuka dengan perubahan hari ini. Nah, oleh karena itu, mari kita coba sesi pertama ini untuk 5 orang penanya. Silakan sebutkan namanya, panggil, karena ada yang tidak kelihatan. Halo, saya Mak Kari. Mak Kari, silakan satu Mak Kari. Terus kita minta siapa lagi? Saya Pak Ira Safitri.
Bu Ira Sapitri. Terus saya lihat ada Pak Joni Wongso tadi, Pak. Kita silakan Pak Yudi dulu, nanti Bu Ira. Silakan Pak Yudi. Oke, Assalamualaikum Pak. Ya, Haryadi juga ya, dengan ketiga nanti Pak Haryadi. Oke. Silakan Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada narasumber yang sudah menjelaskan masalah Syekh Burhanuddin dan sejarahnya, kemudian Wan Nofri Samri bicara soal Islam dan pengaruhnya di Minangkabau. Kita akan bicara tentang surau. Nah, ini yang tampaknya belum lagi digali secara mendalam. Apa itu surau? Kata surau itu milik siapa? Dan bagaimana ada hadir kata surau itu? Yang kedua, bagaimana cara mensinkronkan antara pendidikan di Sumatera Barat yang notabene adalah berbasis budaya Minangkabau, tetapi pendidikannya tidak berbasis kepada budaya yang ada di sini. Dan kita semua diam saja. Sekarang baru kita tahu bahwa pendidikan Minangkabau jauh lebih maju dan demokratis. Kenapa begitu? Itu saja, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yudi. Pertanyaan luar biasa. Silakan lanjut, Bu Ira Sapitri. Ya, terima kasih, Pak. Saya mau nanya ke kedua narasumber. Halo, Pak, jelas? Silakan, cukup jelas suaranya. Ya. Yang pertama, saya mau menanyakan tentang informasi tentang masuknya Islam di Sumatera Barat. Apakah benar dalam Nafis itu dituliskan Islam masuk enggak abad ke-7, tapi itu di tahun 1345. Masuknya melalui Samudra Pasai masuk ke dalam Minangkabau. Jadi saya ingin tahu misalnya yang mengatakan abad ke-7 itu sumber referensinya dari mana. Saya baru dapat menemukan referensi bahwa Islam itu masuk di tahun 1345 itu melalui Sultan Samudra Pasai, Sultan Al-Malik Al-Zahir. Kemudian yang kedua, saya pengen tahu juga Bapak masalah pendidikan di Sumatera Barat yang berbasis surau. Nah, kita tahu masyarakat kita orang Minangkabau tidak memiliki huruf khusus dalam Minangkabau, tapi kita mengadopsi huruf Arab Melayu yaitu huruf Jawi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dulu masyarakat Minangkabau banyak yang hanya bisa baca tulis itu huruf Arab, tapi tidak huruf-huruf aksara yang biasa sekarang ini. Nah, maksud saya itu peranan inilah yang mungkin yang harus kita gali, bagaimana surau itu pendidikannya dari pendidikan Islam itu, baca tulisnya justru baca tulis Al-Quran yang pertama kali yang dikembangkan. Ini bagaimana awalnya itu sehingga masyarakat baru bisa mengenal huruf-huruf yang saat ini ada. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Yang tidak matikan, mute kan suaranya yang tidak. Silakan Pak Hadi, Pak Haryadi ya. Ya Pak. Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih atas apa yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber kita terkait surau ini. Ya Pak. Kenalkan juga dari mana sehingga kita bisa lebih dekat. Ya Pak, saya Haryadi Pak dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Ya, di Belimbing. Terkait dengan surau ini Pak, yang pertama saya ingin penjelasan dari Bapak narasumber kita. Itu kan ada yang mengkaitkan surau ini sesungguhnya awalnya bukanlah lembaga pendidikan yang betul-betul murni timbul dari ajaran Islam atau dari Islam gitu kan, dari tradisi Islam gitu. Tapi ada yang mengkaitkan juga bahwa ini sesungguhnya sebelumnya itu juga merupakan tradisi Hindu Buddha gitu. Nah,
sesungguhnya kurang cocok dengan dengan pendapat. Jadi saya ingin sedikit penjelasan nanti dari narasumber kita tentang hal ini. Kemudian tentang surau juga, Pak. Ini kan surau kalau kita kategorikan, itu kan ada beberapa kategori. Yang pertama itu ada surau suku. Kemudian ada lagi surau yang tempat belajar tasawuf ya. Ada lagi surau yang memang untuk tafahum agama gitu. Jadi ketiga surau ini itu bagaimana kita memposisikan yang mana yang lebih awal muncul awal atau bertafakuh agama atau surau tasawuf itu aja Pak. Makasih Pak. Makasih Pak Ari. Masih ada yang 2 orang lagi kita minta. Assalamualaikum, saya juga mau bertanya Pak Didi. Ya Pak Bu Huriani, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huriani dari Balai Pustaka Jakarta. Satu hal karena saya ingin juga mengaitkannya dengan karangan A.A. Nafis Robohnya Surau Kami. Sejauh mana pergeseran itu terjadi sehingga A.A. Nafis menulis gitu kan bagaimana hal-hal yang terjadi di surau gitu kan, banyak orang yang meninggalkan surau atau memang juga ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat itu sendiri. Jadi saya juga mohon dapat juga gambaran begitu kan apa sebenarnya yang terjadi di surau pada saat itu sehingga Nafis menuliskan ceritanya Robohnya Surau Kami. Karena ya sepengetahuan saya pernah mengaji juga, yang saya tahu ya mengaji di surau, mengkaji gitu kan bagi yang laki-laki Minang karena memang dia adalah surau dan rantau begitu ya. Jadi fungsinya tentu akan lebih tinggi lagi baik dalam hal pencaksilat, belajar adat istiadat dan Roboh Surau Kami karangan A.A. Nafis. Jadi mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Uri. Assalamualaikum Pak. Bu Elia Roza ya, silakan. Iya, mau tanya Pak. Silakan Bu Elia Roza. Iya, Pak, saya mohon penjelasan nih dari narasumber yang pertama, teman saya Pak Firdaus. Mengenai ini, apakah sama Pak, Pak Dokter, antara Syekh Burhanuddin yang sebagai materi kita tadi dengan Syekh Burhanuddin sebagai penyiar agama Islam di Riau. Karena ini tumpang tindih keterangannya, jadi saya mohon penjelasan dari narasumber pertama. Kemudian yang kedua, nah kalau kita lihat dari namanya Pono yang bergelar Syekh Burhanuddin tadi, tentu ini bukan orang asli Minangkabau ya Pak ya. Karena Pono. Karena kita tahu ciri khas Minangkabau, kalau yang OO itu tentu bukan dari Minangkabau. Nah, kemudian tadi diberikan gelar Syekh Burhanuddin, kemudian ada gelar Khalifah. Ada 2 gelar beliau peroleh. Nah, kira-kira ini sumber penganugerahan gelarnya itu kita peroleh di mana ya Pak ya? Jadi ingin tahu juga apakah itu hanya sekedar sumber lisan saja atau memang ada yang tertulis. Nah ini yang ingin saya tanyakan. Kemudian yang ketiga Pak, sedikit lagi, kira-kira Syekh Burhanuddin kita yang di Pariaman ini punya tulisan nggak Pak yang bisa kita baca untuk kondisi sekarang ini? Kenapa? Karena Syekh Burhanuddin yang ada di Riau itu ada peninggalannya, ada tulisannya. Saya kira itu saja, Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini ada 5 penanya. Sepertinya sudah dipahami oleh narasumber kita dari Pak Yudi Makari menanyakan tentang surau ini. Substansi surau, apakah ya surau ini adalah sistem pendidikan di kita. Kemudian Pak Haryadi juga mempertanyakan hal yang hampir sama tentang surau. Apakah benar surau ini merupakan warisan dari tradisi Hindu-Buddha, atau memang surau ini memang sudah masuk adanya pada saat kebudayaan Islam. Kemudian Bu Haryani juga menanyakan tentang surau, tadi robohnya surau kami.
sebenarnya pertanyaan Bu Horiani ini menarik sekali karena ini sudah kita diskusikan di beberapa grup kemarin. Pak Wanofri mungkin paham benar maksudnya ini. Robohnya ini maksudnya apa ini? Apanya yang roboh? Fisiknya atau apanya nih? Ini Pak Wan mungkin paham nih. Oleh karena itu kita serahkan kepada Pak Firdaus duluan untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan dari peserta kita hari ini. Silakan Pak Fir. Ya, terima kasih Pak Didi. Terima kasih pada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah memberikan tanggapan. Terima kasih tanggapannya. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan di sini. Ada tentang tadi dari Pak Haryadi lah dulu. Kata Pak Haryadi, sebelum Islam masuk itu sudah ada surau. Ya, kita tahu sebelum Islam itu sudah ada surau. Ya, barangkali itulah yang disebut dengan surau yang terdapat di Sarwaso. Itu sudah ada tradisi di sana yang dikembangkan oleh agama Buddha. Agama Buddha, tempat pendidikan. Dan begitu juga sebelum Islam datang, sudah ada juga surau yang namanya surau adat, surau kaum. Di sana tempat belajar adat, tempat tidurnya anak bujang, pemuda, dan tempat tidurnya para duda yang sudah bercerai dengan istrinya. Di sana dia ajarkan adat dan juga tradisi-tradisi silat dan segala macam. Kemudian setelah datang ulama, seperti yang disebutkan tadi, sebetulnya sebelum Syekh Burhanuddin itu sudah ada juga surau. Ada namanya surau Syekh Madinah tadi yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada juga surau Si Cincin. Ya, surau Si Cincin itu lebih dahulu dari surau Syekh Burhanuddin. Ada lagi surau di Kayu Jauh. Ya, itu lebih kurang sekitar abad ke-16. Jadi sebelum Syekh Burhanuddin ini sudah ada surau juga. Kemudian surau, ada yang perlu saya tambahkan lagi, ada namanya surau dagang. Surau dagang ini tempat para pedagang. Kalau dia kan biasanya di kampung-kampung itu para pedagang itu kan dari pasar ke pasar dia bawa dagangannya dan dia pada umumnya tinggal di surau. Atau di tempat-tempat rumah makan, di sana ada surau. Di situ namanya surau dagang. Jadi yang surau yang kita maksud di sini adalah surau ulama. Surau ulama di sana ada pendidikan. Jadi sebelum Syekh Burhanuddin itu sudah ada juga pendidikan, tapi belum begitu besar murid-muridnya, belum begitu banyak. Jadi boleh dikatakan pada masa Syekh Burhanuddin inilah surau dijadikan sebagai pusat pendidikan yang luar biasa muridnya. Saya gambarkan tadi sampai 1000 muridnya. Sejak itu baru berkembang. Kemudian yang terkait dengan Ibu Alia Roza, ada tadi 2 Syekh Burhanuddin. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wanofri, ada Syekh Burhanuddin yang hidup pada abad ke-13. Itu Syekh Burhanuddin itu yang berasal dari Arab. Itu memang yang mengembangkan Islam di Kuntu. Di Kuntu atau di Riau ya. Ini yang dimaksud dengan Syekh Burhanuddin abad ke-13. Tapi jadi sebetulnya Syekh Burhanuddin itu bukan nama aslinya, itu adalah gelar yang diberikan oleh gurunya. Yang si Pono ini saya katakan Pono ini memang dari Pariaman. Dia nama kecilnya Kinun. Jadi dia diberi gelar oleh gurunya Syekh Madinah itu Sempurna. Sempurna, bahasa Minangnya Samparono. Dia orang Minang ini kan suka berpendek-pendek ini. Samparono, dipendekkan dengan Pono. Sehingga namanya lekatlah dengan Pakiah Pono. Dia bukan bukan dari Jawa Ibu ya. Itu. Kemudian ada tanya karya Syekh Burhanuddin itu ada di apa? Di museum yang itu sudah kami transliterasi namanya Tahqiq.
Tahqiq Syekh Burhanuddin. Bisa Ibu jalan-jalan nanti ke Museum Aditya Warman. Itu kebetulan kami yang mentransliterasinya dengan tim. Itu sudah kami transliterasikan. Insya Allah. Kemudian gelar ya, gelar Syekh ini itu memang kan sejak dari itu yang sudah mendapatkan pendidikan itu dia diberi gelar Syekh. Syekh itu sama dengan ustadz, kiai gitu, dengan kiai kalau di Jawa itu merupakan gelar yang diberikan oleh guru, tidak sembarangan orang. Begitu juga dengan khalifah. Nah, khalifah ini juga guru yang memberikannya tidak sembarangan orang juga bisa diberikan gelar itu. Jadi khalifah ini sama dengan guru juga, guru. Jadi yang akan melanjutkan pendidikan di sunnah dia akan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi Syekh Burhanuddin mendapat gelar dari Syekh Abdul Rauf Singkal. Sementara Syekh Burhanuddin karena dia sudah diberi gelar Syekh dan diberi gelar juga Khalifah, dia berhak pula memberi gelar kepada murid-muridnya. Jadi ini bedanya dengan tarekat Satari dengan Naqsyabandi. Kalau Satari itu tidak ada ijazah, dia diberi gelar, kemudian diresmikan. Diresmikan di hadapan murid-murid yang lain. Kalau tarekat Naqsyabandi itu ada ijazah. Ijazah. Jadi tarekat Satari ini tidak ada ijazah, tapi dia punya silsilah. Barangkali itu dari saya, mungkin yang lainnya Pak Nofri akan menambahkan. Silakan Pak Wanofri, seperti memang banyak pertanyaan ke Pak Wanofri ini tadi itu. Silakan Pak Wan. Masih mute Pak Wan? Pak Wan? Masih mute suaranya? Ya Pak Didi. Ya, silakan. Nah, saya coba tambahkan jawaban dari Pak Firdaus tadi. Sebenarnya udah banyak dijawab Pak Firdaus kan. Yang pertama surau ya. Surau itu apakah memang asalnya dari Hindu atau Buddha? Nah, tapi kalau kita lihat memang sistem pendidikan dalam sebelum pra-Islam, nah itu memang ada pendidikan yang semacam surau gitu ya, semacam surau yang seperti yang diulas juga oleh Pak Azumardi Azra ya, bahwa surau itu merupakan adalah wadah pendidikan yang lokal. Karena dalam bahasa Arab saya pikir tidak ada ya Firdaus ya kata surau ya. Tidak ada. Jadi ya bisa jadi kalau mungkin bisa jadi asal katanya cinta, roh ya. Cinta roh. Jadi ini adalah tempat juga untuk belajar dan menyembah ya. Ya, betul. Nah, itu setelah kita selidiki juga saya tambahkan datanya di daerah Sangkar, daerah apa namanya itu? Darwaso. Nagari yang daerah sekitar Batu Batika, Kauman, daerah Kauman. Nah, itu juga ada surau sebelum pra-Islam yang diwariskan oleh masyarakat ya. Diwariskan masyarakat bahwa surau itu sudah ada sebelum Islam masuk. Nah, kemudian direformasi oleh Islam atau direvitalisasi oleh Islam menjadi surau. Nah, jadi itu buktinya bahwa surau memang bukan dari Islam, tetapi kemudian direvitalisasi oleh Islam. Nah, karena Islam sejak awal memang bukan langsung mengubah secara radikal. Nah, kemudian juga tidak menolak apa-apa yang fungsional dalam masyarakat. Jadi tetap diadopsi termasuk struktur kebudayaan. Nah, itu satu. Nah, kemudian ini dari Bu Eli. Bu Eli ini teman saya nih, Dr. Eli. Salam Bu Dr. Eli Aroza. Nah, jadi
setelah saya baca literatur, mungkin juga seperti yang dijelaskan Pak Firdaus tadi, bahwa syekh ini gelar yang diberikan oleh guru, tetapi juga syekh adalah pengakuan masyarakat. Nah, kadang tidak diberikan oleh guru, tapi kalau dia sudah senior, sudah dianggap bagus dan berjasa, nah masyarakat otomatis dia memberikan dia syekh tanpa disuruh. Nah, jadi kadang tanpa ijazah, karena orang pendidikan surau, ya, saya baca dari beberapa literatur tarekat itu mereka disuruh setelah tamat dan dipercaya oleh gurunya, dia pulang kampung tanpa diberi ijazah. Nah, kemudian di kampungnya menjadi guru ngaji. Kemudian jadi juga guru khalifah suluk dan sebagainya. Nah, dia itu artinya dia guru yang diakui. Nah, itu menurut saya. Nah, kemudian debatable mengenai Syekh Burhanuddin. Nah, bisa jadi memang seperti yang katakan Pak Firdaus, bahwa Burhanuddin itu bukan nama, ya, nama yang melekat, yang sesungguhnya dari dia, Imam Asad. Nah, tetapi kalau kita lihat Saifuddin Kuntu, nah ini saya dapat juga literatur dari Malaysia yang saya dapat mungkin ya. Nah, itu berbeda dengan yang di Ulakan. Nah, yang di Kuntu itu meninggal akhir abad 1191, Pak ya. 1191. Nah, dia meninggal 1191. Nah, dia juga pernah memberikan pendidikan di berbagai surau di Minangkabau, termasuk di Ulakan. Juga di Batu Hampar, Payakumbuh. Nah, jadi dia singgah di berbagai tempat. Nah, itu artinya juga Islam sudah masuk lebih awal ya. Jadi bersamaan dengan perkembangan Buddha, kerajaan kekuasaan di Tiwarman, nah Islam juga sudah mulai menyebar. Nah, siapa yang mengatakan Islam abad ke-7 atau abad ke-8? Nah, itu Hamka, bisa kita lihat dalam Perbedaan Lama, dan buku ayahku Hamka juga menegaskan begitu ya. Dia kata Hamka, kalau ditemukan umpamanya di Aceh tahun 1297 atau 1292 itu bukti kesultanan Islam, nah itu tidak mungkin Islam masuk pada masa itu, untuk jauh sebelumnya. Nah, itu yang kata Hamka. Sayang Hamka tidak mencantumkan sumber juga dari mana dia dapat tentang komunitas Muslim Bariaman itu atau kota Pariaman itu. Nah, itu Hamka tidak mencantumkan, karena ciri Hamka memang seperti itu. Tapi kita lebih percaya ke Hamka karena Hamka penulis profesional dan orangnya jujur. Nah, ini kan biasa kita lihat dalam penulis ya, penulisnya begini. Nah, itu maka Hamka sering dipercaya oleh orang. Nah, kemudian mengenai pertanyaan Bu Hur ya tentang robohnya surau kami. Nah, Bu Hur sebenarnya lebih tahu dari saya. Beliau ini orang sastra ini ya, orang sastra. Tapi saya pernah tanya sama Pak Anafis ya, Pak Anafis tentang yang berkaitan dengan itu. Nah, karena kegelisahan dari umat Islam tentang kebudayaannya, tentang keislaman itu sendiri, itu sering terjadi setiap saat. Ya. Nah, itu artinya tahun berapa? 50-an ya, berarti Pak Nafis juga orang yang gelisah mewakili masyarakatnya bahwa surau itu memang tidak berfungsi lagi. Nah, rubuh dalam artian kata esensial. Bukan karena tahun 50-an sampai tahun 80-an saya lihat surau masih ada. Tapi mungkin suraunya tidak seperti pada abad 19 atau awal abad 20, di mana surau memang mengajarkan bahasa Arab secara lebih baik, nahwu saraf dan sebagainya itu. Nah, tapi kemudian surau hanya kan tempat mengaji biasa, mengaji alibata dan membaca Al-Quran ya. Kemudian sedikit baru tambah tajwid dan muhrid dan sebagainya itu. Nah, tapi tidak seperti yang pada masa abad 19, di mana surau benar tempat menjadi penggodokan ya. Nah, itu yang saya pikir juga dikatakan oleh Pak Nafis bahwa satu sisi tentang robohnya surau kami. Tapi satu sisi juga menyindir masyarakat Islam yang hanya pergi ke surau tapi tidak
memperhatikan hal-hal yang sifatnya duniawi, ya. Nah, jadi surau juga hanya bukan tempat berdoa, ya, tapi juga surau juga untuk mengembangkan peradaban dan kebudayaan manusia. Nah, itu ulasan saya sedikit mengenai Bu Hur. Tapi saya pikir Bu Hur udah mengulas lebih banyak tentang itu. Ya. Terima kasih Pak Didi. Ya, terima kasih Pak Bir, Pak Wanopri. Ya. Sepertinya kita masih cukup waktu ya Pak. Kita buka ya, 10 menit lagi Pak. Ya. Pak Didi. Ya, ada Mak Kari. Saya lihat pertanyaan Mak Kari memang belum tuntas terjawab. Nanti kita berikan pada teman yang lain dulu, gimana Pak Mak Kari? Bukan kan selesaikan dulu oleh narasumber ini. Nanti kita kembali, mungkin ada pertanyaan yang lebih mendasar dari teman-teman yang lain. Maaf Pak Didi, saya rasa pertanyaan saya mendasar. Iya, mendasar. Kenapa kita kehilangan kecerdasan sekarang hanya bicara sejarah-sejarah? Perguruan tinggi banyak, tapi diam. Kenapa tidak ada pendidikan yang berbasis kepada itu? Padahal Ayyumadwi Azra sudah mengatakan bahwa pesantren-pesantren di Indonesia itu berbasis dari surau itu. Kita kehilangan kecerdasan soal itu. Pertanggungjawaban kita di mana? Ini yang mau saya katakan. Ya. Kita catat pertanyaan Pak Makari. Bagaimana kita akan heboh kita ini, kembali Basurau, kembali ke surau, kembali Basurau. Surau yang mana dikembalikan kah? Nah, implementasi di mana? Teman yang lain, silakan ada kalau ada pertanyaan. Silakan yang lain, masih ada? Oke, saya kira kita bisa bahas nih pertanyaan Pak Kari ya, tentang bagaimana nih rohnya surau ini. Kalau memang sudah roboh, saya kira mesti dibangun kembali nih. Alhamdulillah nih Bu Ranti hadir bersama kita membangun kembali nih surau kita, Bu Ranti. Ya, sudah disindir oleh Ayanda bahwa surau kita sudah roboh, ini kita kembalikan lagi. Ini momentumnya nih. Silakan Pak Fir, kayaknya akan memberikan penjelasan. Ya, nanti akan ditambahkan nanti oleh Pak Wan. Jadi terkait dengan eksistensi surau sekarang ini, kita melihat surau ini kurang diperhatikan karena surau itu sudah meninggalkan masyarakatnya. Nah, kenapa katakan surau meninggalkan masyarakat? Karena surau itu tidak disediakan lagi fasilitas-fasilitas sebagaimana pada abad ke-17 dan ke-18 itu. Di surau tidak ada lagi syekh, di surau tidak ada lagi tempat belajar adat, di surau tidak ada lagi tempat belajar kesenian, tidak ada belajar lagi tempat olahraga. Nah, jadi sehingga masyarakat atau pemuda-pemuda sekarang tidak berminat lagi ke surau. Barangkali untuk zaman sekarang kebutuhan masyarakat itu apa? Nah, harusnya di surau juga ada. Nah, misalnya sekarang generasi milenial ya, generasi milenial itu sangat identik dengan IT. Nah, di surau kan tidak ada. Bagaimana di surau itu ada juga tenaga IT. Di syekh yang sekarang ini juga ahli IT gitu. Nah, jadi seperti Syekh Burhanuddin kan, Syekh Burhanuddin dia ditanya apa permainan masyarakat yang disukai. Nah, kalau sekarang pertanyaannya apa yang disukai anak muda sekarang? Itu kita ajarkan di surau. Barangkali di sanalah kita saling mengisi di surau. Mungkin itu ada keinginan kembali ke surau. Mungkin ini perlu diperhatikan. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin Pak Wan, silakan Pak Wan. Silakan Pak Wan, ada tambahan? Ya, saya ingin menambahkan sedikit ya mengenai kembali ke surau. Tapi kata Buya Agus Rizal bukan kembali ke surau, tapi kembali Basurau. Kembali Basurau ya. Nah, itu kata
Buya Gusri, makanya Buya Gusri itu membangun surau di mana? Bukit Tinggi ya, di Agam. Tinggi. Nah, jadi beliau membangun surau. Nah, itu pada posisi memang tepat juga karena beliau melihat kembali ke surau, kita hanya berbondong-bondong ke surau, tetapi kita kan jemaah-jemaah yang terputus ini ya. Komunikasi kita dengan imam, dengan pimpinan surau juga tidak intens. Alhamdulillah kalau kita teman. Jadi rasa kita tidak nyambung. Tapi kalau pas surau yang seperti konsep awalnya itu, hubungan murid dengan gurunya dekat. Nah, imam dengan jemaahnya dekat. Nah, itu satu sisi yang sudah berubah. Nah, siapa yang mau mengembalikan seperti ini? Nah, ini tentu samping tanggung jawab semua, tapi terutama memang bagaimanapun ini dikembalikan pada kawan-kawan yang mempunyai ilmu tentang keagamaan, terutama dari UIN nih Pak Firdaus. Iya, iya. Ya, ini tantangan buat UIN juga ini ya. Bagaimana kembali bersurau, karena kita lihat dalam sistem madrasah itu roh itu tidak ada. Nah, itu beberapa kali saya lihat ya, murid itu melempar guru dengan kapur itu dari belakang. Nah, murid itu canda-canda aja, karena sekarang kan murid tidak boleh di rotan dan segalanya, Pak Firdaus. Kalau masa saya masihlah, ketika kita pergi ke surau, nah itu orang tua menyerahkan kita dengan 1 liter beras, dan kemudian uang minyak secukupnya, dan 1 rotan. Nah, masa saya masih ada ya. Malah di atas saya, sebelum saya, generasi sebelum saya, malah siapa yang terlambat ke surau, datang ke surau, itu direndam dalam kolam itu Pak. Sehingga murid-murid benar serius. Nah, sekarang kan tidak. Dimarahi aja sedikit, datang orang tuanya kan, oh ini kok anak saya dimarahin, belum lagi dipukul marotan ya. Nah, ini perlu juga kita pikirkan kembali. Nah, itu sisi pendidikan demokratis itu membuat orang berani untuk berkata, berani untuk ekspresi, tapi pada satu sisi juga ada masalah menurut saya. Nah, itu salah satu masalahnya. Ya kadang murid, kadang mengaji ya suka-sukanya aja. Ini nilai murid itu bukan pada nilai sebenarnya dia menguasai. Umpamanya dalam surah dulu dia mesti menguasai bahasa Arab. Dalam Makkah 19 dia mesti menguasai bahasa Arab. Dan bisa nulis khat, ya. Bisa nulis Arab. Nah, waktu saya di SD, walaupun di sekolah ibtidaiyah saya juga diajar khat dan cerita Nabi dan sebagainya itu ya. Di surau juga kita diajarkan itu. Nah, generasi sekarang kalau dia tidak membaca, tidak ada. Nah, sekarang banyak cerita-cerita cerita yang dari luar, Korea dan sebagainya itu kan. Nah, juga mungkin bisa dikembangkan mungkin lewat struktur dinas-dinas resmi atau formal atau dari UIN untuk mengembangkan pendidikan yang sistemnya milenial, umpamanya buat pengajaran yang sifatnya bagaimana mudah dicerna oleh anak-anak ya, mungkin cerita dan sebagainya atau dalam bentuk film. Tapi film ini juga jadi masalah juga ya, karena film, nah itu kita tidak masuk pada kedalaman, nah dangkal, tapi memang mudah untuk pengajaran. Nah, ini tantangan semua karena anak-anak milenial itu saya kan juga mengajar mahasiswa saya, dikasih baca 1 bab saja dia udah mengeluh, Pak. Padahal kita tiap hari membaca berbab-bab. Ya. Nah, jadi mereka suka dikasih film, nah tonton. Nah, itu berapa kali itu saya seminar itu ya, dipanggil anak milenial itu datang. Dia ngaku, saya kuliah di sejarah, tapi saya tidak suka membaca. Aduh, ini gimana orang kuliah di sejarah tidak mau membaca gitu kan? Nah, atau kuliah di di UIN tidak mau baca hadis, itu kan gawat juga Pak. Iya. Nah, ini tantang kita zaman milenial ini, Pak. Nih, bagaimana suasana ini dikembalikan? Nah, kita juga di Sumatera Barat. Nah, itu berbeda kita di negeri seberang, Pak. Satu kekayaan kita adalah Arab Melayu, itu satu kekayaan. Naskah-naskah kita itu seperti itu. Nah, Arab Melayu tidak diajarkan di SD.
Nah, sementara di Malaysia, anak-anak itu Pak, saya pernah bawa anak saya ke Malaysia sekolah, itu bingung juga awalnya Pak. Kita dari Indonesia dikasih Arab Melayu gundul semuanya Pak. Aduh, anak belajar ini. Saya juga terbata-bata. Akhirnya belajar lagi gimana baca Arab Melayu gundul itu ya, dikasih buku teks Arab Melayu itu. Nah, di Malaysia itu dikembangkan. Nah, tempat kita itu belum dikembangkan. Nah, kalau itu bisa diwajibkan di SD mesti belajar Arab Melayu. Kalau kita memang ini mengembangkan pendidikan yang bernuansa Islam atau budaya Islam, karena itu adalah identitas kita orang Islam, masyarakat Minangkabau dan dunia Melayu ya. Nah, kalau tidak di Riau, saya pikir mulai dilaksanakan Pak. Kalau kita mungkin makin terkucil dari dunia Melayu. Nah, ini satu masalah lagi ya bagi kita memahami Minangkabau. Kita selalu arogan dan terlalu eksklusif memahami Minangkabau. Oh, kita Minangkabau bukan dunia Melayu, itu dunia ini salah pemahaman menurut saya ya. Dan juga orang di dunia Melayu lain melihat orang Minangkabau lain. Nah, kalau saya lihat sejarah rangkaian dunia Melayu Minangkabau tidak bisa dipisahkan. Ya. Ya, nanti kita. Oke, itu satu hal lain. Oke, Pak. Menarik sekali. Terima kasih Pak Wan. Ya. Saya ingin mengutip satu lagi ya dari Buya Agus Rizal Zahar mengatakan kalau dulu itu surau itu semua surau itu babuya dan buya itu basurau. Sekarang ini yang sulit. Surau ndak babuya, buya ndak basurau. Oleh karena itu mungkin ini langkah penting yang harus kita pikirkan bagaimana kita persiapkan buya-buya baru ini kata Buya. Nanti kalau sudah ada buya-buya baru, mereka akan kita fasilitasi dengan surau-surau baru lagi gitu. Buya Ratu bergelar sarjana atau dokter. Iya, nah, kita buka lagi sesi tentang itu. Ini waktu sudah mendekat ya, Pan? Pan, waktu masih cukup, Pan? Iya, masih, Pak. Silakan, Pak. Nah, jadi saya kira kita nanti akan berikan juga kesempatan pada Ibu Kadis menyampaikan sesuatu. Namun sebelum itu saya mau mengungkapkan secara garis besar pembicaraan kita hari ini. Ada 3 hal yang besar kita bicarakan. Pertama tentang sejarah masuknya Islam. Tadi dipaparkan oleh Pak Wanafri bahwa ada 2 jalur masuknya Islam dari ke Minangkabau, jalur timur dan jalur barat. Ini nanti kita akan mengadakan pameran Khazanah Islam nih di museum insya Allah bulan Agustus. 2 jalur ini mesti tercerminkan dari hasanah-hasanah yang tersisa itu. Saya kira naskah-naskahnya, dokumen-dokumennya kan masih ada. Ini yang akan kita coba nanti meramunya. Yang kedua tentang pengaruh Islam terhadap peradaban dan kebudayaan Minangkabau. Ternyata Islam masuk ke Minangkabau itu tidak melakukan perubahan yang drastis. Berpelan-pelan, pelan-pelan sampai pada titiknya nanti syarak mengatur adat memakai. Itu sudah garis putus itu. Artinya kebudayaan di Minangkabau itu seperti yang dikatakan oleh syarak. Syarak mengatur adat memakai. Bukti sampai sekarang tadi kita lihat surau adalah bukti bahwa peradaban kebudayaan di Minangkabau ketika Islam masuk tidak perubahan begitu drastis. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan aksara. Banyak yang mengatakan bahwa Minangkabau tidak punya aksara asli. Barangkali ini adalah kajian tersendiri. Namun bagaimana kita harus menghidupkan kembali aksara Arab Melayu. Karena ini sayang sekali karena khazanah kekayaan sejarah kita banyak memang tertulis dalam aksara Arab Melayu yang kesulitan dibaca oleh anak-anak kita hari ini. Nah, ramuan dari ini semua nanti kita harapkan bisa tersajikan dalam bentuk pameran sejarah dan khazanah Islam Minangkabau yang akan diselenggarakan oleh Museum Aditya Warman diperkirakan bulan Agustus ya insya Allah akan disampaikan. Oleh karena itu kita minta kepada Bu Kadis menyampaikan salam penutup kepada kita semua. Silakan Bu Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali kita dalam kondisi pandemik pun
banyak hal yang harus memang kita ungkit ya. Termasuklah salah satunya yang ini. Seperti kata Pak Wan tadi, kegelisahan terhadap kebudayaan ini dari dulu ya, dari dulu. Dan itu terus menerus. Dan terpikirkan untuk seperti Bali, seperti Jogja, seperti yang lainnya, nilai-nilai ini baik kita cermati dengan baik bahwa antara budaya dan agama itu sebagaimana filosofi Minangkabau, adat besar syarat-syarat sudah kita bulah, itu kan sejalan. Nah, jadi seharusnya lah antara budaya dan agama kita berbarengan untuk kembali mengungkit. Dan sejarah, sebagaimana kita dengar kedua orang narasumber kita tadi mengatakan hal yang bisa dilihat, bisa dikaji ulang, ditayang, dipamerkan di Museum Aditya Warman, tentu dengan koleksi-koleksi yang sudah ada dengan kita, barangkali juga kita akan membuat video-video atau film-film yang bisa ditayangkan. Kalau orang tidak sempat ke museum, kita bisa film melalui film Pak Getri. Nah, misal kita sosialisasikan melalui film apa yang akan kita pamerkan ke depan. Dan mudah-mudahan semakin kita gelisah tentang kebudayaan, tentang sejarah, tentang nilai-nilai, tentu itu semakin membuat kita berusaha untuk bersemangat untuk mengungkit kegelisahan-kegelisahan itu bisa terjawab. Dan terima kasih banyak narasumber, Bapak Ibu yang peserta. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan yang seperti ini kita akan tindak lanjuti, dan banyak hal barangkali perlu didiskusikan secara terus. Saya ternyata tidak perlu bertemu pun, kita diskusi seperti ini juga bermanfaat, dan itu akan lebih banyak orang bisa ikut, bisa terlibat di dalam pertemuan ini. Terima kasih Pak Didi, itu barangkali yang kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan, semoga semua tetap sehat. Terima kasih Ibu Kadis. Kita kembalikan ke panitia, Pak Ivan, Pak Ibu Mega tadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, sebelum itu kita ada informasi dari panitia. Kita akan ada pengiriman PDF buku yang akan dikirimkan ke email yang terdaftar di panitia. Jadi saya juga sudah share di chat room. Jadi nanti bagi peserta yang sudah mengirimkan emailnya, yang sudah terdata, nanti kita kirimkan PDF buku melalui email tersebut. Sebentar. Baik Pak Eva, demikian rangkaian diskusi webinar kita kali ini. Dari kami selaku panitia mohon maaf atas segala kekurangan dan kejanggalan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.